Ketua Umum PMI Yusuf Kala menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi di kantor PMI. Pertemuan membahas kondisi terkini di Timur Tengah serta peluang bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Duta Besar Iran Muhammad Boroujerdi bertemu Ketua Umum PMI Yusuf Kala di Markas Pusat PMI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selain membahas kondisi terkini di Iran, dalam pertemuan ini Dubes Iran meminta bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan bagi korban terdampak menyusul terbatasnya akses layanan medis dan logistik di Iran. Ini bukan kali pertama Yusuf Kala melakukan pertemuan dengan Dubes Iran. Sebelumnya pertemuan serupa juga dilakukan di kediaman JK, membahas peluang peran Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran. Itu kan Dubes Iran meminta bantuan untuk para yang begitu banyak korban, rumah sakitnya sulit dan obat-obat sulit, minta bantuan obat-obatan perlengkapan kesehatan. Sekarang kita lagi mempertimbangkan untuk mengirim atau lewat Pakistan atau Turki. Tapi lewat Palmera, ya, bukan pemerintah. Iya, ada daftarnya, ya, tadi dikasih sama kita, ada daftar yang mereka butuhkan. Obat-obat dan peralatan kesehatan. Itu ternyata suratnya ke pemerintah, Menteri Kesehatan. SPBU di Sri Lanka dipenuhi oleh kendaraan yang mengantre bahan bakar. Akibat konflik di Timur Tengah, sejumlah upaya dilakukan untuk efisiensi bahan bakar di negara Asia Selatan tersebut. Puluhan pengemudi mengantri di luar SPBU di Colombo karena Sri Lanka telah beralih ke sistem kerja 4 hari seminggu dan sistem kode QR untuk mengelola pasokan bahan bakar yang terbatas serta harga yang melonjak akibat perang di Timur Tengah. Antrean panjang sepeda motor, beca motor, dan kendaraan lain yang berjejer di bawah terik matahari di dekat sebuah SPBU dengan papan harga menunjukkan Rp317 atau sekitar Rp60.000 per liternya. Untuk menjaga cadangan bahan bakar di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah, bahan bakar hanya dijual kepada pemilik kendaraan yang memiliki kode VR valid yang terdaftar di portal pemerintah. Pemilik kendaraan harus mendaftar secara online untuk mendapatkan kode QR yang kemudian dipindai di stasiun pengisian bahan bakar untuk mengotorisasi kuota bahan bakar tetap. Sri Lanka sangat bergantung pada energi Timur Tengah, mengimpor hampir seluruh minyak dan gasnya dari wilayah tersebut dengan sebagian besar masuk melalui Selat Hormuz. Untuk membatasi konsumsi, kuota bahan bakar mingguan telah ditetapkan sesuai dengan kategori kendaraan. Sepeda motor diperbolehkan 5 liter per minggu, mobil dan kendaraan roda 3 dibatasi hingga 15 liter, mobil van diperbolehkan 40 liter, bus 60 liter, dan truk hingga 200 liter. Krisis bahan bakar juga terjadi di kota-kota Bangladesh usai konflik di Timur Tengah. Menjelang libur Idul Fitri, masyarakat mengantre berjam-jam di SPBU untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka. Krisis energi juga terjadi di Bangladesh dengan antrean panjang di SPBU di seluruh kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya. Warga setempat mengantre untuk mengisi bahan bakar serta para pelancong yang juga terlihat memadati stasiun kereta api dan stasiun bus lokal menjelang liburan Idul Fitri. Dengan terhambatnya impor barang-barang penting akibat konflik di Timur Tengah dan melonjaknya harga minyak global, pihak berwenang telah memberlakukan langkah-langkah penjatahan, menyebabkan banyak pompa bensin kering selama berjam-jam dan memicu kepanikan di kalangan para pengguna jalan. Diperkirakan sekitar 10 juta orang akan meninggalkan ibu kota untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Tetapi krisis bahan bakar yang sedang berlangsung telah menimbulkan keraguan terhadap rencana perjalanan mereka. Meskipun Idul Fitri akan segera tiba pada hari Jumat, pemerintah belum juga mengatasi krisis bahan bakar secara efektif. Sejumlah SPBU termasuk di ibu kota masih tutup karena kekurangan pasokan minyak. Meski demikian, pemerintah telah mendesak warga untuk tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa cadangan strategis sedang dilepaskan. Demi menghemat anggaran, pemerintah tengah melakukan kajian terkait wacana pemotongan gaji pejabat hingga anggota DPR di tengah eskalasi perang di Timur Tengah. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan pihaknya siap dan mendukung segala keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Eskalasi konflik Timur Tengah mengancam stabilitas ekonomi dunia hingga memicu wacana penghematan besar-besaran. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Pakistan telah potong gaji anggota DPR dan menterinya di tengah memanasnya perang Timur Tengah. Bahkan Pakistan menghentikan kunjungan ke luar negeri demi penghematan. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan pihaknya siap dan mendukung segala keputusan Presiden Prabowo untuk melakukan penghematan imbas perang Timur Tengah. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji pejabat negara, menteri, hingga anggota DPR RI. Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena itu stok aman. Prasetyo Hadi juga menjelaskan pemerintah tidak hanya melakukan kajian untuk pemotongan gaji, tapi juga dorong langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga. Para biksu meramaikan kota Seoul untuk memprotes perang yang terjadi di Timur Tengah. Sejumlah demonstran lainnya pun juga melakukan hal yang sama di sisi lain kota Seoul untuk meminta pemerintah tidak terlibat perang. Puluhan biksu dari Ordo Jogye, sekte Buddha terbesar di Korea Selatan, melakukan aksi di pusat kota Seoul untuk memprotes konflik Timur Tengah. Para biksu memulai ritual mereka di kuil Jogyesa sebelum berarak melalui jalan-jalan menuju kedutaan besar Amerika Serikat dengan membawa tanda-tanda bertuliskan permintaan penghentian perang. Mereka bahkan sujud dengan wajah menghadap ke tanah, menarik perhatian media dan publik di sepanjang rute. Warga dan peserta menyuarakan dukungan untuk pawai tersebut, menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan permusuhan dan mendesak pemerintah Seoul untuk tidak ikut campur dalam perang. Sekelompok demonstran juga menggelar unjuk rasa di Plaza Air Mancur di kota Seoul, Korea Selatan. Mereka memprotes serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta menyuarakan penghentian perang. Demonstran memegang spanduk dan meneriakkan slogan-slogan anti-perang, mendesak pemerintah untuk mencari solusi diplomatik dan menghindari keterlibatan dalam eskalasi konflik regional. Aksi demonstrasi tersebut menyusul pernyataan Donald Trump yang secara terbuka menyerukan Korea Selatan dan beberapa negara lain untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz sebagai bagian dari upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengamankan jalur pelayaran vital di Teluk Persia. 미국과 이스라엘의 이란 전쟁은 제국주의적 식민주의적인 침략 전쟁입니다. 전쟁이 장기화돼서는 안 되고요. 한국군이 파병을 하게 되면 전쟁이 장기화되고 그 피해가 더 커지고 그 학살과 점령을 정당화하는 것이기 때문에 참 수가 없어서 이렇게 나왔습니다. Sekitar 20% pengiriman minyak dunia melalui Selat Hormuz kini telah mengalami gangguan serius di tengah konflik Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang berkontribusi pada melonjaknya harga minyak global serta meningkatnya kekhawatiran akan dampak ekonomi.